Salam, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Info Kafid hari ini dengan topik Minggu, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada napasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan
yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini dari Tita ketiga dan maksudnya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu berkah. Yesus ku dari sengsara, sakit dan hai, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus ku dari hidupku yang bercela. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita baca secara responsoria. Di ayat terakhir ayat 52 kita sama-sama membacanya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku."
Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sama-sama kita. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Infokafit 18 Februari 2024 dengan topik Tuhan menunjukkan jalan kepadaku, tertulis dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10.
Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Mazmur 25 digolongkan sebagai mazmur kepercayaan tentang doa penyerahan diri dari seorang yang sadar akan kekurangan dosa-dosanya dengan memohon pembebasan dari Tuhan terhadap kesesakan akibat dari ancaman-ancaman lahiriah yang dialaminya. Menurut Mary Claire Bart, penulis tafsir kitab Mazmur, yang menarik di sini adalah ketika pemazmur mengungkapkan imannya yang mencakup 3 aspek. Pertama, ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan untuk berdoa. Artinya ia mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan. Kedua, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak mungkin dipermalukan oleh musuhnya, sebab Tuhanlah yang menjadikan pembela baginya. Dan yang ketiga, ia menanti-nantikan Tuhan sedemikian rupa dengan pengharapan janji Tuhan pasti digenapi. Kata menantikan terdapat 3 kali dalam perikop ini. Patut diperhatikan bahwa dalam penulisan kitab bahasa Ibrani, jika terdapat kata yang diulang-ulang, berarti hal itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kata menantikan dalam bahasa Ibrani gawah, yang berarti mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Seperti penjaga malam yang menantikan pagi yang pasti datang, atau seorang petani yang menantikan tuaian yang pasti akan tiba dari tanaman yang dipeliharanya. Kepastian akan pertolongan Tuhan bukan bersumber dari usaha pihak manusia yang berhasil membujuk Tuhan, tetapi datang dari kebaikan Allah itu sendiri, yaitu rahmat Allah. Artinya sama dengan rahim cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya, dan kasih setia Tuhan berdasarkan perjanjiannya. Sejak berabad-abad, kita bisa lihat di ayat 5 dan 6, dengan demikian di dalam kelemahan dan kesesakannya, pemazmur tetap merasa optimis akan kepedulian Tuhan.
sebab ia percaya kepada Allah yang setia kepada janjinya. Itu sebabnya dalam perspektif pemazmur yang juga seharusnya menjadi dasar iman orang percaya, bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 10. Sebab itu marilah kita belajar dari iman dan pengharapan pemazmur atau Raja Daud di sini, yang tetap kuat dan teguh di tengah kerapuhan karena kelemahan, keterbatasan, dan beban berat pergumulan yang ia alami. Daud memandang kepada Tuhan dalam doanya, dan dia tahu Tuhan pasti setia kepada perjanjian dan umatnya. Kebenaran firman Tuhan memberi fakta sejarah kepada kita bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya setiap manusia pernah mengalami pergumulan hidup, seperti Raja Daud dalam perikop ini. Ketika pemazmur bergumul, dia datang berlutut dan berdoa untuk menyampaikan doa penyerahan diri sebagai seorang yang sadar akan dosanya. Dia berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan, Raja yang agung dan maha dahsyat kuasanya itu. Pemazmur sungguh percaya dan menyadari bahwa Tuhan akan menolongnya. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak mungkin dipermalukan oleh musuhnya, karena Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Tuhan Yesus yang tidak berdosa ikut merasakan semua kelemahan, keterbatasan, penderitaan, dan pencobaan pergumulan yang manusia hadapi. Sampai akhirnya ia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, supaya dengan anugerahnya kita dapat berkenan kepada Allah dan diluputkan dari murka Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Kebangkitan, kemenangan Kristus, inilah yang harus kita imani dan beritakan kepada semua orang. Sungguh betapa dahsyatnya kuasa kemenangan itu, kuasa kemenangan Kristus. Akhirnya ibu bapak, saudara, sahabat, remaja, pemuda, dan kita semua, apapun kondisi kehidupan, pergumulan, beban berat yang sekarang sedang kita hadapi, percayalah, berserahlah, berdoalah, yakinlah seperti Raja Daud akan firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Tidak akan dipermalukan. Marilah kita semua berseru kepada Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kita, karena Dia pasti mendengar dan menjawab seruan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadi penolong juru selamat bagi kami. Jika kami berbeban berat dalam pergumulan yang menyesakkan, kami harus meneladani Raja Daud, datang dan percaya hanya kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi syafaatnya. Dan Tuhan menjawab doa setiap orang percaya. Tuhanlah yang tahu apa yang sedang kami hadapi dan kami pergumulkan sekarang. Kiranya Tuhan meneguhkan kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, seluruh masyarakat di negara ini dalam keadaan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Juga untuk gereja HKBP Resort Tanjung Priuk, HKBP Persiapan Resort Volker, HKBP Gading Indah,
pendeta dan sintua yang melayani di gereja ini benar-benar terpanggil memuliakan nama Tuhan dan ditopang dalam kasih penyertaan Roh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang terbaring sakit, jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang belajar atau studi kuliah, hikmat yang daripada-Mu lah menyertai mereka semua. Juga jemaat-Mu yang dalam perantauan jauh dari Jakarta, kampung halaman kami ini, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam keluarga di tanah perantauan itu. Yakinkan mereka Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sampaikan ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.